Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Muhammad Nurdin dalam channel Muhammad Nurdin Official. Alhamdulillah, mari kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang berbahagia, kali ini saya akan menyampaikan sebuah pelajaran untuk saya pribadi dan juga insya Allah untuk para pemirsa sekalian, yaitu ada 3 macam perniagaan, ada 3 macam bisnis perdagangan yang tidak akan merugi selama-lamanya. Tentu hal ini menarik ya, karena biasanya orang dagang, orang bisnis itu pasti suatu saat pernah mengalami kerugian atau kegagalan, bahkan bukan hanya sekali, bisa jadi berkali-kali, bahkan tidak sedikit yang habis gagal dan kolab, hancur. Tapi ini ada sebuah perdagangan yang dijamin oleh Allah SWT tidak akan merugi. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Fatir ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, mendirikan salat dan menginfakkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tiada merugi. Dari ayat ini jelas bahwa ada 3 amal, ada 3 ibadah yang merupakan kata kunci dari sebuah perdagangan yang tidak merugi. Yang pertama adalah membaca Al-Quran. Di sini kalau kita lihat kalimatnya adalah fi'il mudhari ya. Innal ladzina yatsluna ya. Yatsluna itu artinya fi'il mudhari, yaitu sedang dan terus-menerus ya. Sedang dan yang akan datang. Artinya orang-orang yang senantiasa selalu membaca kitab Allah. Kemudian mendirikan salat, kemudian berinfak di jalan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang terjemahan maknanya adalah, siapakah di antara kalian yang suka berangkat pagi setiap hari ke Baton atau Akik, ini nama pasar ya, nama pusat perbelanjaan ya di Arab. Setiap pagi ke Baton atau Al-Akik dan pulangnya membawa keuntungan 2 unta yang besar punuknya, tanpa melakukan dosa dan memutuskan tali silaturahim. Jadi Rasulullah memberikan penawaran, siapa sih di antara Anda yang ingin pagi-pagi keluar rumah ke pasar, kemudian pulang-pulang nenteng 2 unta besar yang punuknya besar, tanpa melakukan dosa dan memutuskan silaturahim. Artinya tidak diiringi dengan putus silaturahim, karena memutuskan silaturahim itu merupakan dosa besar ya. Nah, tentu dosa besar ini akan menghalangi ya. Jadi tanpa melakukan dosa dan tanpa memutuskan tali silaturahim. Ketika Rasulullah menawarkan seperti itu, para sahabat spontan ya, gegap gempita, mengatakan, wahai Rasulullah, kami suka hal itu. Mau ya Rasulullah, mau saya, mau. Beliau bersabda, tidak adakah salah seorang di antara kamu yang pergi ke masjid lalu belajar atau membaca 2 ayat Al-Quran ya. Belajar membaca 2 ayat Al-Quran. Sesungguhnya hal itu lebih baik daripada memperoleh 2 ekor unta. 3 ayat Al-Quran lebih baik daripada 3 ekor unta. 4 ayat lebih baik dari 4 ekor unta.
Dan jika lebih, sesuai jumlah itu dari beberapa ekor unta. Ya. Jadi Rasulullah menjawab bahwa kalau kalian ingin lebih dari itu, lebih dari 2 ekor unta yang bentuknya besar, ya, cukup kalian ke masjid belajar 2 ayat Al-Quran. Mulai dari belajar membacanya, tajwid, tahsin, sampai belajar memahami kandungannya. Ya. Nah, hanya 2 ayat, hanya 2 ayat. Dan Rasulullah menjamin kalau 3 ayat berarti lebih baik daripada 3 ekor unta. Kalau 4 ayat lebih baik dari 4 ekor unta. Kalau dan seterusnya sesuai dengan jumlah bilangan ayat yang kita pelajari. Kalau yang kita pelajari 10 berarti lebih baik daripada 10 ekor unta. Nah, ini hadis riwayat Imam Muslim. Jadi dari sini pentingnya kita untuk belajar Al-Quran, tadabbur Al-Quran, belajar tafsir, belajar tahsin, ya. Dan hendaklah kita berusaha untuk selalu meningkat. Kalau yang sudah ngerti tajwid, tahsin, yo mbok yao ningkat, belajar terjemahan. Al-Quran yang dijual itu sudah banyak yang terjemahan kata per kata, sudah banyak. Sehingga kita tahu apa artinya ihdina, apa artinya siroto, apa artinya al-mustaqim, apa artinya ghairil, apa artinya al-maghdub, apa artinya ad-dallin. Nah, kita tahu masing-masing arti katanya. Itu sudah ada Al-Quran terjemahan kata per kata. Jadi saya himbau kepada para pemirsa dan saya pribadi juga untuk bisa belajar Al-Quran terus meningkat sampai memahami kandungan tafsirnya, sampai menghayati. Ya. Kemudian dari hadis tersebut kita dapati bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbincang dengan para sahabatnya dengan bahasa-bahasa perniagaan. Jadi artinya Rasulullah di dalam bersabda itu membandingkan dengan sebuah bisnis, ya, dengan sebuah kegiatan ekonomi, ya. Economical activity, ya, economical activity. Pergi ke pasar, pulangnya nenteng 2 ekor unta. Alangkah bahagianya itu, ya. Pergi tangan kosong, pulangnya nenteng 2 ekor unta. Padahal unta waktu itu di zaman Nabi adalah kendaraan yang super elit, ya. Kalau kita sekarang ini bisa disamakan dengan Innova lah. Innova atau Pajero. Nah, itu yang pertama. Berkaitan dengan sholat, ya, kita masuk poin yang kedua, sholat. Jadi poin yang pertama adalah membaca, belajar Al-Quran, ya. Poin yang kedua adalah sholat. Karena agungnya urusan sholat, Allah langsung menyampaikan kewajiban ini kepada nabinya tanpa perantara dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, ya. Betapa agungnya perintah sholat, sampai-sampai perintah sholat itu tidak dititipkan melalui Jibril, tidak, tetapi Muhammad SAW langsung dipanggil, ya, ke Sidratil Muntaha. Dan perkara sholat inilah yang diwasiatkan Rasulullah terakhir kali sebelum wafat, ya. Wasiat Nabi sebelum beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir adalah as-shalah, as-shalah, as-shalah. Jangan lupa dirikan sholat, jangan lupa menegakkan sholat, ya. Jagalah sholat, jagalah sholat. Allah berfirman dalam banyak ayat memerintahkan hambanya untuk sholat, ya. Jadi perintah-perintah sholat itu sangat banyak. Di antaranya, satu di antaranya Al-Baqarah 43, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa raka'u ma'ar raki'in.
dan dirikanlah sholat dan keluarkanlah zakat dan tunduklah rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Allah memberikan pahala besar bagi orang-orang yang mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Nabi bersabda, ini bagi yang mau ke masjid ya, bagi yang mau ke masjid, kabar gembira nih dari Nabi. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang dengannya Allah akan menghapuskan dosa dan mengangkat derajat? Para sahabat berkata, tentu ya Rasulullah. Beliau bersabda, dan memperbanyak langkah menuju ke masjid. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya. Jadi kalau kita ingin dosa-dosa kita dihapus oleh Allah, ya, kesalahan kita, dosa kita, kealpaan kita, kekeliruan kita, ya, dihapus oleh Allah, dan kemudian kedudukan kita, makom kita diangkat oleh Allah, maka caranya sederhana. Ya, sederhana saja. Rajin sholat jamaah di masjid. Semakin banyak langkah, semakin tinggi derajat yang kita miliki. Semakin banyak langkah, semakin banyak dosa-dosa kita yang ditipek, dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah sekalian, yang ketiga, ya, jadi yang pertama baca Quran, belajar Al-Quran. Yang kedua adalah sholat. Diusahakan bisa berjamaah ke masjid karena bonusnya luar biasa, ya. Dosa kita dihapus, derajat kita diangkat tinggi. Yang ketiga adalah infak. Setiap perintah Allah kepada para hambanya yang wajib maupun yang sunnah selalu memiliki keutamaan, ya. Pastilah, ya. Seperti berpuasa, keutamaannya adalah as-siyamu junnah. Puasa itu adalah tameng, ya, tameng perisai. Kemudian haji juga demikian, ya. Al-hajju mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Kemudian orang yang berzakat, insya Allah dia akan selamat dari api neraka. Karena orang yang tidak mau berzakat akan disetrika, ya, akan disetrika badannya, punggungnya, jidatnya dengan harta kekayaan yang akan dijadikan setrika di hari kiamat. Itu yang tidak mau berzakat. Nah, yang berzakat berarti sebaliknya. Ya, mafhum mukhalafahnya, arti yang sebaliknya, maka orang yang berzakat dia akan selamat dari api neraka. Nah, para pemirsa sekalian, keutamaan itu bisa langsung diperoleh di dunia atau akan dinikmati di akhirat kelak. Jadi yang namanya keutamaan, yang namanya ganjaran, pahala, itu bisa kontan di dunia, bisa di akhirat. Contoh sedekah, sedekah. Islam telah menyediakan keutamaan dan pahala yang berlimpah di dunia maupun di akhirat. Di antara keutamaan di dunia adalah meredam kemarahan Allah, mencegah kesusahan hidup, menolak bala, menyambung tali persaudaraan, dan juga melipat gandakan rizki dan pahala. Luar biasa, ya. Ini pahala atau keutamaan atau fadilah sedekah di dunia. Kemarahan Allah bisa diredam, kesusahan hidup bisa dicegah, bala atau musibah bisa dicegah, dan kita bisa menyambung tali silaturahim. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim.
Artinya, perumpamaan nafkah, perumpamaan infak yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk perjuangan Islam adalah serupa dengan sebutir benih, sebutir biji yang menumbuhkan 7 bulir, 7 cabang, 7 rumpun. Pada tiap-tiap bulir ada 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui. Al-Baqarah 261. Luar biasa ya, akan dilipat gandakan menjadi 700 kali ya. Satu biji akan tumbuh 7 bulir, satu bulir akan berisi 100 kali 7. Kemudian para pemirsa yang budiman, orang yang berinfak akan senantiasa didoakan oleh para malaikat. Setiap pagi ada 2 malaikat. Salah satu malaikat akan berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya. Allahumma ya Allah, a'ti, ya, berilah ganti ya kepada orang-orang yang berinfak, kepada orang yang berderma, bersedekah, berdonasi. Ganti ya Allah, ganti. Itu doa permohonan malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada sejarahnya orang berinfak kemudian miskin melarat, tidak ada, justru tambah kaya karena diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu di dunia. Nah, adapun di akhirat ya, adapun di akhirat luar biasa. Akan mendapatkan naungan dari terik matahari tatkala di padang mahsyar. Karena nanti di padang mahsyar matahari akan sangat dekat ya. Sekarang saja kita di dunia matahari jauh saja. Sekarang ini kita ini hidup para pemirsa, kita kepanasan kan kalau kita nggak pakai sandal, nggak pakai sepatu, menginjak aspal siang hari, terik, panas kan, kaki kita bisa melepuh ya, melepuh. Apalagi di padang mahsyar. Nah ini, kullu mri'in fi zilli sadaqati, kullu mri'in fi zilli sadaqatihi hatta yufsala bainan nas. Setiap seseorang berada di bawah naungan sedekahnya. Ya, setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat hingga tiba waktu perhitungan manusia. Ya. Jadi semakin banyak sedekahnya, tentu naungannya semakin luas, semakin lebar, semakin adem, semakin sejuk. Ya. Semakin pelit, jarang bersedekah, naungannya tidak ada, kepanasan, ya. Melepuhlah pasti. Orang di dunia saja melepuh, apalagi di akhirat. Jadi kalau kita ingin di akhirat sejuk, mari perbanyak sedekah. Inilah 3 perniagaan yang dijamin keuntungannya oleh Allah. Ya, tidak pernah rugi. Maka merugilah orang-orang yang melalaikannya. Ini nasihat untuk saya pribadi, para pemirsa sekalian, dan semoga bermanfaat untuk para pemirsa. 1. Belajar Al-Quran. 2. Mendirikan sholat berjamaah di masjid. 3. Membudayakan sedekah, membiasakan sedekah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.